Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita demikian banyak nikmat. Dan salah satu nikmat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, bisa melakukan aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa kita jaga. Dan saya ingin menyampaikan satu tema yang ini sebetulnya yang meminta tidak berkesempatan hadir. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada seorang anak muda usia jelang 40 tahun yang 2 bulan lalu sebelum bulan haji mengalami kecelakaan parah di jalan tol, ditubruk oleh truk besar. Mobilnya mobil Brio, ditubruk oleh mobil besar di jalan tol. Beliau berdua dengan supirnya, jadi beliau sebelah kiri, supirnya sebelah kanan, dan si truk itu nubruknya arahnya sebelah kiri. Anak muda ini sedang mengembangkan bisnis, orang yang sangat sangat optimis, sedang mengembangkan bisnis franchise di banyak tempat dan sangat tertarik dengan dunia dakwah dan lain sebagainya, mengembangkan juga komunitas anti riba dan lain sebagainya. Kecelakaan ini ternyata berdampak demikian parah, tulang punggungnya patah. Tulang punggung itu bukan cuma dislokasi, patah di sebelah, sehingga harus di treatment di rumah sakit dengan biaya yang sangat fantastis, dari jasa harja dan lain sebagainya tidak sampai 50 juta. Sementara untuk operasi tulang punggungnya saja mengembalikan ke keadaan semula itu butuh 90 juta. Mobilnya tidak laku dijual karena mobilnya dalam keadaan penyok. Semua isi rumahnya sudah ditawarkan kepada semua orang, tapi juga tidak mencukupi, dan baru saja membuka usaha franchise keberapa dan sebagainya, sehingga masih banyak sekali dia punya utang. Karyawannya berhenti 2 bulan ini dan terbaring tidak berdaya. Dalam 1 bulan ini hampir setiap hari disuntik morfin sebelum sampai pada tahap operasi dan sebagainya. Itu hampir mungkin seminggu 2-3 kali tuh nelpon dan WA yang betapa menderitanya bersangkutan, sehingga pernah bertanya demikian panjang, ini aktivis dakwah, boleh tidak kalau saya berharap biarlah kematian yang segera memutuskan, karena dia kasihan sama istrinya, kasihan sama keluarga, sama anak-anaknya, sama ibunya yang masih ada, sama mertuanya dan lain sebagainya, sama orang-orang sekitarnya yang justru tiap hari kesibukannya hanya mendengarkan kesakitan dia dan sebagainya. Jadi saya juga tidak bisa bantu apa-apa selain doa dan sebagainya. Jadi ngaji kita ini salah satu jawaban saya pada yang bersangkutan. Walaupun ujian dalam kehidupan seorang beriman itu selalu memiliki beberapa implikasi, tapi dalam implikasi positif kita akan memahami ujian yang tiada henti sepanjang hidup kita itu dengan sudut pandang memahami kasih sayangnya. Dan ini masih muharam pada salahnya.
kita ketemu dengan satu keniscayaan ketika seseorang seperti kita mengaku sebagai bagian dari orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ini di surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat kedua dan ketiga. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum mendapatkan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui yang benar imannya dan pasti mengetahui yang berdusta. Ujian itu dalam dua ayat ini, jemaah subuh yang Allah muliakan, adalah cara Allah Subhanahu wa taala mempertunjukkan kepada kita kualitas keimanan kita. Apakah imannya itu iman yang original atau imannya yang KW-KW, mungkin KW 12, KW 20. Dan itu bisa diketahuinya lewat ujian. Tanpa ujian, kadang-kadang kita sendiri tidak tahu kemampuan kita, daya tahan kita, dan kualitas keimanan kita. Ini konsekuensinya. Kecuali kita tidak mengaku sebagai orang beriman. Karena pasti kita mengaku sebagai orang beriman. Paling tidak secara individu kita sampaikan pada diri kita bahwa kita termasuk orang beriman. Konsekuensinya diuji. Dan pernah dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat, ujian itu demikian berat, sangat berat. Saking beratnya sampai Nabi dan para sahabat itu pernah langsung dalam tanda kutip komplain pada Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pernah ujian itu demikian berat, sangat berat, sehingga saking beratnya dijelaskan dalam Al-Quran, apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang, zulzilu, dengan berbagai guncangan, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ungkapan ini dalam perspektif tafsir disampaikan oleh Nabi SAW dari tahun ketiga terutama sampai dengan tahun ke-12 Bi'tsah, setelah beliau diangkat jadi Rasul. Dari tahun ketiga sampai tahun ke-12 itu ujian demi ujian, yang puncaknya di tahun ke-12 disebutnya Amul Husni. Tahun ke-12 itu istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, dan orang-orang di sekitarnya sudah sampai pada kesimpulan memutuskan dalam rapat besar untuk membunuh beliau. Sehingga di tahun ke-12 itulah beliau menyuruh para sahabatnya hijrah. Dan beliau sendiri pernah hijrah. Saya menapaki jejak hijrah beliau di tahun ke-12 ke Taif itu.
dari Makkah ke Taif itu kurang lebih Bapak-bapak yang Allah muliakan sekitar 300 km, 300-400 km. Jalannya seperti dari Dayakolot ke Lembang, berkelok-kelok sebagai pegunungan. Jalan kaki itu berdua dengan Zaid bin Harithah. Sekarang itu di apa namanya ya? Diabadikan jalan bekas Nabi dengan Zaid itu dalam bentuk jalan setapak. Kalau naik kereta gantung itu di Taif ke bawah, nanti ada situs yang sengaja dibikin untuk napaktilas jejak perjalanan Nabi dengan Zaid. Jalan kaki sampai di Taif, beliau berharap mendapat sambutan luar biasa. Ternyata orang-orang Taif atas provokasi 3 tokoh besar di Taif, adik kakak 3-3-nya, kompak, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai orang tua melempari Nabi. Dilempari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam keadaan luka-luka berdarah, sembunyi lari ke kebun anggur. Sekarang menjadi situs yang kalau ke sana maka betul-betul dibutuhkan pendekatan dakwah supaya tidak sekedar jadi jalan-jalan. Nah, itu luar biasa. Sekarang misalkan saya mengenal seseorang, Pak Haji Ruswani juga mengenal seorang dai aktivis dakwah yang mungkin Bapak Ibu di banyak tempat jamaah subuh yang Allah muliakan, beliau tuh tidak bisa tinggal dengan nyaman. Di sini dikasuskan, di sini dikasuskan. Terakhir beberapa waktu lalu berhubungan beliau di penjara. Baru saja keluar dari penjara dan ada ancaman lagi akan dipenjarakan. Padahal sepengetahuan saya bertemu dengan beliau, beliau seorang dai yang luar biasa. Demikian mengguncang perjalanan dakwah, demikian luar biasa ujian, sampai kemudian Nabi sekali Muhammad SAW, manusia paling sempurna, pernah memohon kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Saking beratnya ujian, dan jawaban Allah, ala inna nasrallahi qarib, tadi disebutkan di tahun ketiga Hijriah. Jawaban itu baru datang kurang lebih di tahun ketiga Bi'sah. Jawaban itu baru datang dalam perspektif sejarah Nabi lewat sabab nuzul kitab tafsir, itu baru datang tahun ke-8 Hijriah. Jadi ada waktu sangat panjang dari 13 tahun di Makkah itu, dari tahun ketiga, kemudian tahun ke-8 di Madinah. Sangat panjang. Kenapa tahun ke-8? Tahun ke-8 lah kemudian turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ketika pertolongan Allah itu datang. Wa ra'aitanna, ta'nya itu ke Nabi Muhammad. Wa ra'aita, dan engkau akan melihat Muhammad manusia afwajan fi dinillah, berbondong-bondong masuk agama Allah. 34 hari yang saya tahu beliau setelah Futuh Makkah itu tinggal di Makkah. Kenapa sampai demikian lama 34 hari? Ribuan orang tiap hari masuk Islam. Ribuan orang, afwajan. Jawabannya yang Allah sebutkan, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat itu ternyata bisa belasan tahun. Jadi dibutuhkan daya tahan, keyakinan bahwa Allah itu pasti akan memberikan pertolongan. Sehingga sekali lagi ujian itu memang demikian. Kita lanjutkan. Padahal dalam ujian itu, ini kan perspektif positif terhadap ujian, terutama bagi kawan saya nih yang sedang mengalami musibah seolah-olah tiada henti. Hancur kemampuan finansial, hancur kemampuan fisiknya, kemudian juga hancur relasi sosialnya. Karena kan tidak nyaman Anda berhubungan dengan orang, urusannya hanya minjem duit saja untuk berobat terus dari hari ke hari. Sehingga dia tidak cuma malu, tapi juga kehilangan harga dirinya dan sebagainya. Padahal sekali lagi ujian itu dalam perspektif yang ingin saya sampaikan ini adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala pada kita orang beriman.
Saya kutipkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan. Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala'i wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung kepada besarnya ujian. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapat keridhoannya. Siapa yang benci dengan ujian itu, maka ia akan mendapat kemurkaannya. Di tengah hal tidak menyenangkan terjadi, sulit kan untuk bisa menerima dengan lapang dada, dengan ridho, dengan ikhlas. Karena itu ungkapannya adalah semakin besar penderitaan dalam ujian itu, semakin besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mudah diucapkan, tapi sangat sulit ketika dialami. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah menghendaki pada dirinya kebaikan, yusib minhu, maka Allah menimpakan musibah kepadanya. Dalam perspektif ini musibah adalah perhatian. Dalam perspektif ulama tasawuf, hampir sepakat para ulama tasawuf tentang ini, karena saya baca beberapa literatur tasawuf, mereka sampai pada kesimpulan kalau dalam waktu 40 hari, ini khas ulama tasawuf. Walaupun juga ada hadis-hadis seperti ini yang memberikan semacam penguatan kepada kesimpulan dari aspek tasawuf ini. Kalau dalam 40 hari orang yang beriman seperti kita tidak mengalami ujian sedikit pun seperti tertusuk duri, tersandung, maka bertaubatlah, boleh jadi Allah melupakannya. Ini kan ngeri. 40 hari mulus saja hidup kita, gak ada masalah apa-apa, sehat, kemudian relasi sosial bagus, sehingga merasa sedang mendapatkan anugerah Tuhan. Dalam perspektif tasawuf, kalau 40 hari mulus gak ada apa-apa, bertaubatlah, beristighfarlah. Jangan-jangan dia sedang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lewat hadis-hadis seperti ini mereka menafsirkan tadi, siapapun yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan memberikannya musibah. Dan jamaah subuh, kualitas keimanan kita itu justru menentukan besarnya ujian. Saya kalau baca ini tuh ngeri Pak secara pribadi. Seringkali kan sebagian orang memandang para ustadz, para ajengan itu keimanannya lebih kuat, lebih tinggi, lebih berkualitas kalau gunakan istilah ini dibanding yang lain. Dan konsekuensinya ujiannya harus lebih berat. Ini kan ngeri. Ingin diakui imannya lebih tinggi, tapi nggak ingin ujiannya lebih berat. Dan ini dalam dialog Nabi SAW dengan para sahabat. Dalam banyak hadis, saya kutipkan satu hadis. Banyak hadis ya, saya baca. Salah satunya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala. Qala al-anbiya'u thummal amsal fal amsal. Yubtalal abdu ala hasabi dini. Fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'u. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasabi dinihi. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khatiyah. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya, yang paling banyak cobaannya? Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi dalam kondisi panas, sakit panas. Sa'ad bin Abi Waqqas nengok, kemudian beliau
memegang kening Nabi. Memegang kening Nabi dan terasa panas sekali. Sampai beliau kaget, ya Rasul, badanmu panas luar biasa. Betapa beratnya sakit yang engkau derita, panas mungkin kita tuh sangat tinggi. Dan Nabi kemudian memberikan jawaban ini. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Berarti para nabi, kemudian para siddiqin, itulah mungkin para syuhada, salihin dan lain sebagainya. Seorang hamba akan diberi ujian. Saya beri warna yang berbeda tuh, ala hasabi dinihi, sesuai dengan kualitas agamanya. Bila agamanya kuat, maka ujiannya semakin berat. Bila agamanya lemah, maka dia akan diberi ujian sesuai dengan kadar agamanya. Cobaan akan senantiasa bersama seorang hamba sampai dia dibiarkan berjalan di muka bumi dalam keadaan tanpa dosa. Saya dari perspektif ini, Bapak-bapak, ingin mengajak kita untuk memiliki sudut pandang husnudzon kepada siapapun saudara, kerabat, tetangga, teman kita yang sedang sakit. Semakin berat, semakin lama, semakin panjang, boleh jadi itu cara Allah membersihkan dosa-dosanya. Bersih. Ada yang sebelum meninggal itu 3 tahun sakit, terus menerus bolak-balik ke rumah sakit. 2 minggu di rumah, masuk lagi rumah sakit. Seminggu pulang ke rumah, masuk ke rumah sakit. 3 bulan di rumah sakit. Luar biasa itu. Sampai kalau dari aspek biaya itu luar biasa keluarga. Boleh jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosanya. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Sehingga dia ada di muka bumi dalam keadaan tidak lagi memiliki dosa, karena Allah bersihkan dosa-dosanya. Karena itu mudah-mudahan musibah apapun, ujian apapun yang menimpa kita, bagian dari skenario Allah membersihkan dosa-dosa kita. Tapi hadis ini secara pribadi saya menyebutkan punya konsekuensi. Semakin baik kita beragama, semakin kuat keimanan kita, semakin banyak ujian kepada kita. Ini kan yang sulit untuk diinginkan oleh banyak kita. Yang mau beragama teh mulus, tong loba ujian, tong loba musibah. Tapi konsekuensinya ternyata begini. Konsekuensi. Karena ada beberapa orang tertentu, begitu diberikan ujian yang mungkin dianggap sangat berat, selesai dia beragama. Ini ada kisah yang terjadi pada seorang PNS kurang lebih 15 tahun lalu di PNS di Kabupaten Bandung. Ini saya cerita ini karena sekarang sudah oke yang bersangkutan. Yang bersangkutan baru jadi PNS kurang lebih 3 tahun. Dan saking bersyukurnya jadi PNS, diterima jadi PNS 3 tahun. Setelah jadi PNS dari CPNS, dia menjadi makin rajin sholat karena mungkin menganggap doanya sudah diijabah. Rajin sholat, rajin ke masjid. Sampai satu waktu dia ngambil motor baru dan dibawa ke masjid Jumatan di Al-Fathu sorean cerita. Begitu pulang Jumatan motornya hilang. Yang tadinya demikian bersyukur pada Allah, ambek-ambekan luar biasa. Dan gara-gara dibawa Jumatan, kemudian Jumatan ada mual leungit terus saja sepanjang hari, sepanjang bulan. Terus orang mau sholat deui naon sholatnya jadi leungit. Jadi ada orang-orang tertentu yang dengan musibah tertentu imannya bisa hilang. Imannya bisa hilang. Saya ketemu orang, ya Allah, dari satu penjara ke satu penjara, dari satu negeri. Ya ini cerita tentang daya tahan iman, diasuransikan itu cerita lain. Tapi betapa dia sakit hatinya kepada Allah. Cing atuh mere ujian teh lah tong kieu-kieu teuing. Allahu Akbar. Karena ini saya sedang mengajak kita semua untuk punya kesiapan ketika mengalami musibah. Jangan dianggap bahwa iman kita yang kita yakini ini akan lempeng-lempeng saja. Alami kita musibah.
dengan kualitas yang berbeda-beda. Saya sebutkan, saya ketemu kawan yang dari penjara dari negeri ini ke negeri ini terus sebagai seolah nggak berhenti ujian. Walaupun tentu dari banyak aspek kita bisa cerita menganalisa, tapi hidupnya dirundung terus menerus ujian yang demikian berat, yang mungkin saya belum tentu bisa, belum tentu kuat menerimanya. Tapi perspektifnya Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Karena itulah ketika mengalami ujian penting untuk bisa bersabar ketika ujian itu menimpa. Ma min syai'in yusibu al-mu'min hatta asyaukah tusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanah aw khuttat anhu biha khati'ah. Tidaklah satu pun musibah, ujian, cobaan yang tidak menyenangkan menimpa seorang yang beriman, walaupun berupa tertusuk duri. Karena tertusuk duri itu dianggap hal paling sepele di Arab saat itu. Kenapa? Padang pasir itu pasti ada kaktus, tanaman-tanamannya berduri. Jadi kalau cuma kena duri, orang Arab itu nggak akan mungkin ngeluh. Jadi dianggap sangat sepele dan sebagainya. Sehingga digunakan dalam banyak hadis. Walaupun cuma tertusuk duri, dengan itu Allah akan mencatatkan setiap musibah itu satu kebaikan atau menghapus satu kesalahan. Musibah gugur dosanya, kemudian kebaikannya bertambah. Musibah lagi terus makin banyak musibah. Dan dari musibah-musibah ini bersabar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu subhanahu ibnu Adam in sabarta wa tasabta indas sadama al-ula lam arda laka lam arda laka thawaban dunal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, jika kalian bersabar dan bisa menerima ihtasabta saat mengalami musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga dunal jannah. Musibah-musibah itu akan berimplikasi tempat yang sangat menyenangkan. Tapi permasalahannya adalah musibah memang, ujian memang tidak selalu bisa diterima dengan baik. Karena itu ajakannya ketika alami musibah, sakit atau apapun bersabar. Sekali lagi saya menyampaikan ini mungkin karena tidak mengalami apa yang demikian berat dialami oleh banyak kawan-kawan. Dan kalau bisa bersabar, bersyukurlah. Kenapa demikian? Karena ini ayat Quran. Kalau tadi hadis Nabi, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Sungguh kami pasti akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Allah memberitahu kita dengan musibah, siapa yang terus-menerus tidak berhenti berjuang, berikhtiar, dan siapa yang bisa bersabar. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 31. Dan dalam ayat yang lain Allah memberikan penegasan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama itu kan ada tuh hasrin, kalimat yang dengan kalimat itu Allah memberikan batasan. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan, yuwaffas sabiruna ajrahum, balasannya bighairi hisab, tanpa batas, unlimited. Orang-orang yang bisa bersabar itu makhluk langka. Saking langkanya sampai setan menginformasikan kepada Nabi dalam Al-Quran, yang nanti tidak akan banyak engkau temukan ya Allah, kata setan itu,
adalah orang-orang yang bersabar. Karena orang yang musibah datangi oleh setan, orang yang musibah datangi lagi oleh setan, supaya dia kemudian mengeluhkan musibahnya, meratapi kedukaannya, dan kemudian menyalahkan semuanya atas musibah yang terjadi. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, lewat ayat ini sekali lagi saya mengajak, mari bersabar. Kalau bisa bersabar, mari bersyukur. Dua sisi yang harus selalu kita jaga. Dan ini barangkali menjadi makin penting, karena kalau membaca situasi yang berkembang, belum tentu akan semakin baik keadaan kita. Belum tentu akan semakin baik. Kemungkinan katanya di banyak wilayah di dunia akan dilanda krisis pangan, termasuk ke negeri kita. Krisis kemanusiaan, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita. Tapi krisis pangan, krisis ekonomi, beberapa negara maju sudah mengalami resesi. Sebagai dampaknya akan terasa. Hari-hari ini kan kalau bapak ngobrol sama ibu mungkin di rumah, beras kan makin naik, BBM non subsidi juga naik, besok lusa makin naik. Belum tentu kita punya daya tahan. Lewat ngaji ini kita sedang mempersiapkan diri kita. Andai kata hal tidak menyenangkan terjadi, ayo diingatkan, bersabarlah. Dan musibah, ujian, ini akhir dari ngaji kita, itu adalah tanda kasih sayang kepada kita. Pahami ini sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Supaya kita mau terus-menerus mendekatkan diri padanya, mau munajat, mau berdoa. Bukankah kalau hidup lempeng-lempeng saja jarang orang bisa menghibah kepada Tuhannya? Tapi dalam keadaan musibah orang bisa menangis, menghibah, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kepada santri itu nyampaikan begitu, tong era maneh ceuri ka Gusti mah mun ka jelema era naonan ceuri ka jelema. Saya bilang sok tong era. Saya alami Pak di perjalanan kemarin itu. Haji yang menurut saya luar biasa, itu menguras energi. Itu kalau nangis itu ya nangis karena nggak tahu, nggak bisa, apalagi dilakukan. Ya Allah, saking takutnya. Saya bukan takut tidak bisa berhaji, Pak. Saya takut jamaah saya gagal haji. Karena yang kebayang kalau gagal, ya Allah, kudu ngagantian berapa ratus juta. Sekian jamaah. Itu mungkin momentum di mana Allah memaksa saya untuk nangis itu, ya Allah. Bukan namanya ya Allah, abdi mah asal jamaah we biasa sadayana haji wukuf di Arafah. Sederhana doa tetapi berat begini. Kekhawatiran besar itu saya lihat orang di kabar orang kemudian tidak bisa masuk, ya Allah, dikeluarkan. Yang sudah di dalam dikeluarkan, yang masuk kemudian dihalangi. Mau masuk Arafah itu sama jamaah saya semua, bila perlu nangis sama Allah, mumpung di sini. Saya suruh jamaah begitu bisa masuk Arafah lancar, itu tumpah itu. Satu bis itu nangis itu. Ada yang sampai keras kali suaranya, ya Allah, nuhun ya Allah. Dan yang kemudian nangis, ya Allah, luar biasa. Dan itu kasih sayangnya. Sampai kemudian saya tahu, ya memang seperti itu sengaja, supaya kemudian kita sampai pada satu kondisi di mana kamu tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa apa-apa. Semua surat-surat lengkap, kendaraannya tersedia. Tapi kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa. Bapak boleh percaya boleh tidak, yang berangkat dengan saya tuh bareng, walaupun tidak satu kendaraan, itu para diplomat, atase politik, atase pendidikan, diantaranya dengan keluarganya sebagainya, gak bisa masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Ini diplomat, ini diplomat. Nah, saya sampai geleng kepala. Secara teknis kan apa susahnya? Diplomat tinggal telepon aja kawan sebagainya, gak bisa masuk.
Dan ketika saya ngobrol dengan diplomat itu di hotel setelah selesai haji, ya mungkin Pak Ustadz ini sengaja saja Allah berikan skenario keren buat saya punya kesadaran begitu. Jadi mungkin insya Allah lah tahun depan kita gitu Pak sabar. Tapi yang satu bisa meradang luar biasa ketika nggak jadi. Semua hal disalahkan yang bersangkutan. Padahal dalam perspektif itu kasih sayang Allah pada kita. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Kasih sayang Allah kepada kita, tidaklah seorang muslim mengalami kecelakaan, kemiskinan, kegalauan, kesedihan, kesakitan. Ini terjemahan saya saja. Ataupun keburukan yang lainnya termasuk tertusuk duri. Diulang lagi karena dianggap hal yang sangat sepele. Termasuk tertusuk duri sekalipun, kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Allah menghapuskan dosa-dosa kita dengan semua jenis musibah yang kita alami selama kita bisa bersabar dan kemudian tulus menerima musibah itu sebagai bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Saya mohon doa ya untuk kawan saya yang harus dioperasi tadi. Patah Pak, kebayang tulang punggung Pak. Usahanya hancur karena hampir 2 bulan ditinggalkan. Usahanya baru saja dia buka franchise ketiga dengan optimisme sangat besar, sudah bisa bikin franchise, ditawarkan pada banyak orang. Karyawan yang jumlahnya kurang lebih sekitar 15 kalau tidak salah, habis semua, tidak bisa mempertahankan itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada yang sedang sakit, pada kita semua juga. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dari musibah-musibah yang sedang dialami. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau yang menyampaikan pertanyaan, menyampaikan masukan, mangga silakan sebagainya. Ya, silakan bagi. Antara musibah dengan gegabah kurang hati-hatian gitu. Ada kalanya musibah itu memang benar-benar di luar kemampuan kita. Ada kalanya kalau kita lihat secara logis, karena kecerobohan kita. Ceroboh aja, nyimpan duit di dalam jok motor misalnya. Motor di bawah itu punya duit juga. Atau misalnya yang kecil-kecilan, tahu punya sendal bagus, sepatu bagus masih kecil. Harusnya bawa aja kresek itu. Dulu saya di Alisan tuh sampai disediain kresek karena ada yang kehilangan gitu. Ada tamu hilang sendal, ya udah kita ganti sendalnya seadanya. Atau perkara-perkara yang sebenarnya bisa kita akalin gitu, tapi karena gegabah ini akan gimana? Saya di awal tadi menyampaikan pada kita semua bahwa saya sedang menyampaikan musibah dalam perspektif kasih sayang. Tentu kalau penjelasannya lebih komprehensif, nanti musibah yang terjadi itu karena dosa kita, karena tadi kecerobohan kita, selain karena kasih sayang Tuhan pada kita. Ini perspektif tentang kasih sayang Tuhan. Kalau kemudian ada nggak orang mengalami musibah, mengalami keburukan karena kecerobohannya banyak, penjelasannya sangat logis. Maneh we gagabah, puas we kan jadi begitu misalkan. Sebagai saya ditolong nggak dipuas, maneh itu dah sebelum pisan. Nya kumaha teh da abdi teh. Tapi mungkin nanti di balik musibah itu dalam waktu yang relatif tertentu dia dapat kebaikan luar biasa, jadi lebih hati-hati dan lain sebagainya. Tapi ini khusus dalam perspektif kasih sayang Allah. Karena ada juga orang mengalami musibah tidak berhenti karena dosanya. Sehingga nanti ada hadis menyebutkan, kalau orang ketemu dengan musibah, masalah, harusnya tuh berhenti sejenak hidup tuh. Eureunang heula. Bawa pagaweanana teh akrab dengan maksiat. Kumanya Pak Ustaz abdi teh pun anak geuring. Kemudian uang dicoba di mana dugem paingan atau kan gitu kurang lebih misalkan. Tapi ini sekali lagi karena saya sedang menjawab pertanyaan dari seorang kawan yang sepertinya saya boleh tidak berharap kematian saja, berat hidup yang dia jalani. Nah,
Kan butuh orang itu sudut pandang yang membuat hidup menjadi seberat apapun bisa dinikmati, bisa disyukuri. Saya ketemu ibu-ibu Pak, bukan di sini, pilih bapak-bapak penasaran, yang dalam kondisi dia sudah sepuh, sudah janji dia mau ngabdi ke keluarga, justru diceraikan oleh suaminya. Dan anak-anaknya kompak menyalahkan dia. Nyalahkan dia. Ada ibu mah tiba lagi gitu, anak-anaknya kompak nyalahkan sebagainya. Dan seperti itu dia ngobrol banyak orang sebagainya. Tentu banyak perbedaan. Tapi ketika kemudian ngobrol, ya ini musibah besar. Dengan berbagai cerita yang dia sampaikan, kesimpulan saya untuk menenangkan yang bersangkutan, mungkin ini caranya Tuhan sedang menunjukkan pada ibu supaya makin dekat. Karena kemarin ketika aktif bekerja, ibu justru meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, barangkali juga lupa sama Tuhan. Begitu dia memutuskan, dah saya resign, saya mau ngabdi ke keluarga sebagainya, justru keluarganya jadi sulit menerima. Anak-anaknya sudah tidak lagi punya keakraban karena sekian puluh tahun demikian jauh dengan ibunya yang karirnya luar biasa. Ketika ibunya hijrah, mendapatkan pencerahan, dia berhenti, dia mau ambil ke keluarga, justru saat itu musibah besar datang, diceraikan oleh suaminya. Udahlah, kayaknya kita nggak bisa lagi bersama. Bayangkan tuh, dalam kondisi dia hijrah, sedang naik luar biasa, musibah. Sehingga dia sendiri bingung, kenapa ya? Saya kok ya sudut pandang kita bisa berbeda. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan yang terjadi pada kita, pada kawan saya, pada saudara-saudara kita, musibah itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mangga Pak, mau sampaikan apa? Saya kebetulan nggak ngajar jadi leluasa. Ada satu kaidah bahwa sakit itu bagian dari perbuatan dosa. Nah ini sakit ini kan tidak dikendaki, artinya mungkin dikatakan tadi ceroboh itu. Ya. Apa itu termasuk itu? Mungkin juga iya. Saya yakin kok sakit itu dalam literatur Quran, literatur hadis itu bagian dari pengguguran dosa. Itu hadisnya bahkan mungkin sampai kategori mutawatir, saking kuatnya pengguguran dosa. Tetapi ada yang sakit-sakit, mungkin tadi Pak Ruswandi beliau ceroboh, mas apal ke usum kieu, sing atuh make jaket, sing angin-anginan ngadorulin ka taman batu misalkan sebagainya. Apal usum kieu sebagai misalkan keanginan. Jadi we gering ya resiko dan sebagainya. Tapi tetap dipahami, oh iya, diingatkan oleh Allah kita dengan sakit itu. Oh, diingatkan. Geus kolot masalahnya ya, lebih hati-hati. Saya merasa Pak sudah tua, walaupun dibanding sebagian bapak-bapak mungkin saya masih muda, 55 saya sekarang jalan. Terasa pada tahan tubuh itu. Naik motor Purwakarta Bandung, biasa sekali. Masuk angin akhirnya 3 hari, ya Allah panas tiris. Istri saya tuh kalau dia ngomong gitu, mata kena gus kolot. Jadi bahkan disebutnya mata kena, kan mata kena itu bahasa Sunda tuh tidak nyaman. Mata kena gus kolot, itu sok aja aku ayam mobil atau ya Allah. Jadi mari sama-sama kita introspeksi diri. Mudah-mudahan dengan itu kita makin hati-hati. Mudah-mudahan dengan itu kita makin mawas diri dan mendapatkan banyak kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.